komplain, biasanya saya kena 920.000 per bulan. Sekarang ini 1.437.000. PLN itu tidak ada kenaikan tarif listrik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PLN juga tidak ada subsidi silang. Saya terus terang bukan soal membela PLN dan membela mana. Yang saya bela adalah kebenaran, maka pada hari itu saya jumpai. PLN kita harus terbuka. Kalau memang salah, akui kesalahan, tapi tidak normatif gitu. Pembayaran Januari sejak sekarang ya memang dahsyat. Karena kalau menurut saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang awam, memang kenaikan ini sangat memberatkan. Apalagi kalau dihitung-hitung rumah saya itu kan pemakaiannya kan biasa-biasa aja. Kemarin bayarnya biasalah 800-700. Itu kalau kita hitung-hitung dengan pakai kulkas dan itu kan biasa. Tapi beberapa bulan belakangan ini bayarnya memang sangat memberatkan karena hampir 1.300.000. Nah, ke 1.300.000 untuk ukuran rumah seperti saya itu kan sangat tidak masuk akal. Ketika saya konfirmasikan dengan PLN, orang PLN pertama waktu saya konfirmasikan pertama mereka tidak bisa jawab, hanya dia anggap itu mungkin pemakaiannya lebih gitu kan. Tapi ketika bulan berikutnya saya konfirmasi lagi, dia bilang mungkin dilihatnya grafik pemakaian, dilihatnya meteran, karena di situ kan ada nih foto ya, foto meteran kita. Dia hanya saya lihat hampir walaupun ada kenaikannya tidaklah akan menaikkan sampai 300 atau sampai sekian ratus 400 ya. Dari misalnya 800 jadi 1 juta hampir 1.300.000 kan banyak tuh naiknya. Tidak mungkin akan sampai segitu. Yang saya tanyakan kemarin kepada orang PLN, kok bisa grafiknya hampir sama? Mereka bilang kenaikannya sama, tetapi pembayarannya berbeda. Jadi saya minta kepada pemerintah lah, kepada anggota DPR, mungkin ya daerah, ya pusat, kepada pemerintah, tolonglah. Mungkin ini bukan saja memberatkan saya pribadi atau keluarga saya, tapi memberatkan orang-orang yang mungkin yang lain juga, seperti itu. Hari ini masyarakat Indonesia masih harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Namun ketika masyarakat masih harus berjuang ini, kembali masyarakat dikejutkan dengan adanya lonjakan tagihan listrik. Dan ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Seperti yang tadi kita dengar, masyarakat kaget dan syok karena kenaikan tagihan listrik mereka bisa mencapai 100 atau bahkan 200% daripada bulan-bulan sebelumnya. Kita coba menanyakan ini kepada legislatif tentang apa sebenarnya kondisi dan apa yang bisa mereka lakukan untuk masyarakat terhadap kenaikan tagihan listrik ini. Kebetulan kemarin kami bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Bapak Famil SE. Kita mendengarkan Bapak Famil SE berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi kenaikan tagihan listrik PLN hampir merata di seluruh daerah, maka khususnya Kabupaten Kampar, saya sudah mendatangi manajer PLN Layun Bangkinang dan minta penjelasan, juga ada di video-video saya sebelumnya. Yang pertama adalah tarif dasar listrik secara nasional itu tidak ada naik. Yang kedua, ada isu yang menyatakan bahwasanya yang disubsidi itu akan dibayar oleh orang yang tidak non-subsidi sekarang ini, makanya melonjak bayaran. Itu juga tidak ada, tidak benar. Yang benar itu adalah ketika bulan Maret dan April PLN tidak mencatat KWH meter, maka terjadilah penumpukan di bulan Juni, ya, berkaitan juga dengan pemakaian kita juga banyak. Kekesalan masyarakat, saya lah sebetulnya yang lebih kesal gitu terhadap PLN ini. Maka saya jumpai PLN. Yang pertama, kenapa ya pihak ketiga ini tidak mensosialisasikan ke seluruh masyarakat, padahal PLN sudah memberitahukan bahwa pencatatan dihentikan. Ya, pihak ketiga ini dibayar terus selama 2 bulan itu dibayar terus. Harusnya pihak ketiga ini yang lebih aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau pelanggan di Riau pada umumnya dan juga khususnya di Kabupaten Kampar. Tapi karena ini tidak ada penjelasan, tiba-tiba saja mendadak
dan harus bayar, kondisi masyarakat dalam kesulitan, ini menumpuk semua permasalahan. Saya terus terang bukan soal membela PLN dan membela mana, yang saya bela adalah kebenaran, maka pada hari itu saya jumpai. Harapan saya kepada masyarakat, yang pertama itu jangan mempertanyakan di media sosial, karena itu tidak juga akan mencarikan solusi. Tentu bertanyalah kepada sumbernya, ya, PLN terdekat seperti apa, dan bawa rekening listrik dan angka meter kita di rumah. Karena yang bermasalah itu tetap KW meter yang pasca bayar. Kalau yang prabayar tidak ada masalah karena mereka bayar duluan. Nah, itu jadi masyarakat harus teliti juga. Seandainya kesalahan sudah pasti ini diperbaiki. Kalau seandainya terlalu melonjak betul berat, ya kita negokanlah dengan PLN agar diansur ke PLN itu supaya jangan terlalu berat beban kita. PLN harus melakukan kepada pelanggan itu informasi yang jelas, harus sampai kepada pelanggan tersebut. Sekarang ini media sosial, ya, teknologi sudah canggih. Dulu secara manual saya harus mendatangi pelanggan ke rumahnya. Sekarang tidak lagi. Hanya dengan media sosial, dengan informasi teknologi ini akan sampai ke masyarakat. Maka ini selalu disosialisasikan oleh PLN. Jangan diam melompong saja PLN ini. Ya, nanti dipanggil-panggil kira pula macam-macam gitu. Jadi harapan saya pihak ketiga ini harus dievaluasi juga. Kalau memang tidak benar dia untuk membela PLN dan pelanggan PLN, ya tidak usah dipakai gitu, diganti aja. Ya, secara kelembagaan ini harapan saya secepatnya pimpinan untuk memanggil secara resmi PLN agar bisa kita mengevaluasi kinerja PLN ini, karena ini menyangkut kepada hak orang banyak, yaitu pelanggan PLN dan masyarakat Kabupaten Kampar pada umumnya. Ternyata persoalan listrik ini adalah persoalan yang memang sudah bisa ditebak dari awal, dan PLN sudah menjelaskan apa penyebab kenaikan tagihan listrik. Kita sudah bisa mengetahui itu dari menonton televisi atau sumber informasi lainnya, baik berita online maupun berita lainnya. Namun kami mencoba memberikan persepsi baru kepada kita semua bagaimana cara penghitungan tagihan listrik. Kami bertemu dengan salah satu rekan yang merupakan praktisi energi, Bapak Harisman Erik. Harisman Erik ini merupakan Master Energi dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau sempat menjadi salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Riau. Dan hari ini beliau adalah praktisi energi terbarukan di Provinsi Riau. Kita dengarkan Bapak Harisman berbicara. PLN kita lihat di meteran masing-masing itu ada pembayaran blok 1, blok 2, blok 3. Terus ada beban. Terus ada pajak lampu jalan untuk Kampar itu ada 10%. Kalau Kota Pekanbaru mungkin di bawah itu. Nah, di blok 1 sudah terpenuhi jumlah pemakaian, lebih masuk ke blok 2. Ya. Blok 2 masuk ke blok 3 dan begitu seterusnya hanya sampai blok 3. Di mana harganya itu per blok itu berbeda. Semakin banyak makai itu perhitungan di blok 3 semakin mahal. Itu untuk metode perhitungan pasca bayar. Nah, artinya itu tidak ada perubahan. Yang berubah itu adalah data pencatatan angka, karena yang dibayar itu adalah selisih KWH. Yang bulan ini berapa, bulan kemarin berapa selisihnya, berarti bulan yang kita bayar kemarin itu adalah selisih KWH yang berada di blok 1, blok 2, dan blok 3. Nah, kalau ada kelebihan pencatatan meteran, apakah masyarakat rugi? Tentu iya, karena akan banyak berada di blok 3, Bu. Dan blok 3 itu harganya hampir 2 kali lipat dari harga blok 1. Ya. Jadi tetap merugikan gitu. Saya sebenarnya mempelajari yang pertama bagaimana metode PLN mencatat, memprediksi. Kalau dia memprediksi berarti ilmunya adalah ilmu statistik, ya kan? Ya. Ilmu matematika. Nah, yang saya dapat datanya hanya pemakaian
yang tidak dicatat meteran ke rumah itu adalah pemakaian rata-rata 3 bulan terakhir. Ya, 3 bulan selama pandemi ya. Oke, ya. April, Mei, Juni. Ya. bukan. Kalau Maret, April, Mei. rata-rata Oke. itu pasti, saya pastikan tidak akan terjadi lonjakan 150 atau Sampai 200% 200% tadi. seperti hari ini. Nggak ya. mungkin, nggak mungkin. Dan kita bisa adu data, Ya. nggak mungkin. Artinya saya pun apakah itu hoax informasinya, karena saya lihat itu hanya berseliweran di grup-grup Media sosial. ya media sosial Ya. tanpa terorganisir. Kalau di Facebook itu, kalau PLN, halaman resmi PLN menampilkan iklan Fansfact misalnya, menampilkan prosedur WA, SMS sampai implikasinya kalau tidak mengirim data itu apa jelas gitu. Tapi mereka tidak lakukan itu, ya kan? Jadi kita tidak boleh menyalahkan masyarakat, apalagi tidak semua masyarakat itu tahu teknologi. Walaupun kita sudah mau masuk ke industri 4.0, saya masih ingat itu gubernur ingin menerapkan sistem laporan, sistem informasi laporan pengaduan masyarakat. Sampai sekarang itu apa yang diajukan kepada gubernur itu menganggap bahwa masyarakat tidak bisa melakukan itu gitu. Tidak semua orang bisa Melakukan sesuai yang diinstruksikan PLN di fanpage mereka, aplikasi. dan segala macam. Itu kan mesti belajar, dan orang tua nggak bisa, ya kan? Baik, Nah, itu. balik ke hitungan. Hitungannya dari mana muncul? Saya Nah. penasaran dari mana secara ilmiahnya, secara hitungan statistik Bapak tadi muncul angka seperti ini. Jadi kalau kita ambil dasar ilmu statistik, ilmu kalkulus, perhitungan grafik, di dalam grafik itu fungsi X dan Y itu dipengaruhi oleh suatu, katakanlah satu hal gradien atau kemiringan. Kita tahu bahwa jika sistem pencatatan manual tidak ada, berarti saya meyakini PLN memakai robot. Ya. Robot dengan algoritmanya, pendekatannya adalah 3 bulan terakhir dibaca data bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, kenapa saya lebih bukan menuduh ya, tetapi berdasarkan keilmuan matematika saya, pendekatan yang dipakainya bukan rata-rata 3 bulan terakhir, akan tetapi trendline. Jadi robot bekerja mengikuti trendline. Jadi trendline ini Berdasarkan grafik ya maksudnya. ya, begitu. grafik. Jadi misalnya gini, 3 bulan terakhir, di saat bulan terakhir itu terjadi COVID-19 yang kemungkinan masih ada pencatatan, orang yang katakanlah tidak punya keluarga besar atau punya anak yang dari pesantren, yang pulang sekolah segala macam, hanya dia berdua, itu kan tidak pengaruh. Berarti komputer mencatat itu flat Ya, mendatar. Mendatar saja, tidak ada Mendatar. kenaikan. Tidak ada kenaikan. Tidak ada grafik ya, tidak ada grafik Ya. yang melonjak seperti itu. Namun jika anak-anaknya pulang, seperti saya punya anak 5, Ya, pulang ya kan? dari pesantren. Pulang yang di pesantren 3 orang pulang semua, Oke. ya kan? Mereka menggunakan TV, menggunakan Iya. AC dan elektronik TV lainnya. itu nggak mati-mati gitu, tapi kita alhamdulillah pakai prabayar, tidak Oke, ada ya, pengaruh ya. seperti itu. Jadi di saat misalnya bulan pertama, bulan kedua, anak ini pulang di bulan ketiga, pencatatan bulan ketiga, terjadi trendline membentuk garis eksponensial Ya, misalnya. naik ya. Nah, eksponensial ini kalau diikuti berbahaya. Mhm. Eksponensial itu 1, 2, dia deret ukur, gitu kan? Bukan deret hitung. Kalau deret hitung kan linear, Ya. ya kan? Jadi kemungkinan PLN memakai robot dengan algoritma pendekatannya adalah garis tren pemakaian atau pelanggan tersebut. Jadi kalau misalnya pertama dia bayar 100.000 di bulan pertama, Ya. oke? Terus di bulan kedua Anaknya pulang. anaknya pulang. Ya, Anaknya pakai HP, pulang, pakai TV, pakai listrik lainnya, oke. Jadi naik tren. Nggak mungkin naik 100%, Iya. naiklah 50%. Berarti 150.000. 150. Kalau Oke. diikuti tren itu pada bulan ketiga itu pasti 200.000. Iya, karena naik lagi 150 ditambah 50.000 lagi menjadi 200. Dan logikanya adalah kalau anak itu sudah pulang dalam memakai listrik 1 bulan, Mhm. ya kan? Nggak mungkin nambah lagi gitu. Anak dari mana lagi Ya, gitu. kecuali ada anak baru lagi yang muncul, ada anak baru jadi- lagi, ada TV baru lagi, dan ada AC baru lagi. Jadi filter dari algoritmanya, errornya saya kira ada di situ. Oh, baik. Kenapa? Satu hal lagi mungkin barangkali kalau terjadi di tarif sosial,
justru tarif sosial itu turun. Ya. Kalaupun naik, berarti memang tidak ada filter di robot algoritmanya. Berarti persoalannya adalah sekarang bagaimana PLN bisa menghentikan penghitungan tren seperti ini. Harusnya Ya. tidak perlu diulang ya. Kalau memang dari bulan kedua itu naik menjadi 50.000, bulan ketiga tetap 50.000, tetap 150. angka 150. 150. Tidak harus menjadi 200.000, lalu bulan selanjutnya 250. Ya. Maksudnya sehingga akhirnya itu bagi yang 150.000 mungkin naiknya hanya menjadi 300. Ya. Bagi yang biasa memakai 1 juta lalu naik 1.500, Terus langsung menjadinya 2 2 juta, 2 juta, menjadi 2 ya. juta setengah seperti itu. Di sini pemirsa kalau penghitungan ilmiah. Nah, dalam kondisi ini Pak, apa yang harus dilakukan oleh PLN dulu seharusnya? Oke. Filter tadi yang pertama. PLN harus kita harus terbuka. Kalau memang salah, akui kesalahan tapi tidak normatif gitu. Misalnya itu di bagian apa gitu, kesalahan itu ya harus Selain minta maaf, Selain minta harus maaf, ada action ya. ada actionnya. Apakah diganti di bagian itu biar tidak ada kesalahan Kejam banget berikutnya. Pak diganti. Apa nggak sistemnya aja yang dirubah? Boleh. Jadi kan intinya harus disusulisikan itu Iya. dan disampaikan ke masyarakat bahwa ini sudah diperbaiki. Baik. Itu pertama. Yang kedua, karena ini menyangkut beban kasihan masyarakat yang apa namanya? Yang ekonominya lagi turun. Nah, ya. Seharusnya personil PLN harus turun ke bawah, nggak perlu menunggu laporan. Kenapa? Kenapa, Bu? Supaya dapat data yang akurat begitu ya. Ya, karena di komputer data pelanggan itu cukup dijalankan robot. Nanti ditangkap tuh siapa yang tagihannya 2 kali lipat. Itu yang pertama dulu misalnya. Yang di atas 2 kali lipat, tangkap, masuk database-nya, print. Ah, ini rantingnya di cabang ini. Tolong kunjungi. Nggak banyak kok. Langsung cek ke bawah ya. Langsung turun, langsung minta maaf kepada masyarakat, langsung perbaiki gitu. Nggak perlu buka laporan gitu. Karena itu saya kira itu hanya normatif. Ya. Ya, laporan selama ini kan juga ada laporan-laporan ya kan. Minta maaf selesai gitu ya. Iya, Tapi biar- harusnya apa perlu ada kompensasi? Misalnya seperti ini kita sudah bayar cukup mahal begitu ya. Apa ada kompensasi mungkin ya? Kalau ganti uang nggak mungkin lah ya PLN ganti uang. Tapi paling bulan depan tagihannya dipotongin pakai bayar ini gitu. Oke, Itu ide saya loh. Ide Pak Eres bagaimana? berarti yang udah terlanjur bayar ya. Iya, misalnya udah terlanjur bayar nih 2 juta, ternyata memang robotiknya salah nih, penghitungannya salah. Ada sisanya 500.000, ya deh, berarti bulan depan saya kurangin biayanya 500. Kalau jujur ya, saya Enggak ada seperti itu ya. misalnya bulan depan TDL naik gitu. Ya. Bagi yang membayar lebih itu untung, Bu. Ya, Itu keuntungannya ya. iya keuntungannya. Artinya kalau nggak ditagih, dia balikan uangnya. Kalau ada tagihan listrik naik, katakan bulan depan, Ya. itu Tinggal- justru menguntungkan karena dia sudah bayar tarif murah, ya Iya, kan? benar-benar. Iya kan, selisih kan bayar bulan depan. Nah itu, Tapi itu ide kita loh Pak Ya. PLN. Tapi yang penting adalah seperti tadi ya, memperbaiki sistem. Selain minta maaf kepada Bentar, Bu. masyarakat, Kalau seandainya bulan ini kita bayar lebih, kalau betul-betul dicatat bulan berikutnya itu kita akan bayar separuh, mestinya bayar separuh dari itu. Atau ya kalau di rata-rata dari bulan-bulan sebelumnya, kalau mengikuti meteran itu akan rata-rata sama. Gitu. Kalaupun ada beda, itu hanya karena ada KWH yang dihitung di blok 3. Itu saja. Jadi kalau masyarakat tidak mau merepotkan diri, ya terima saja. Tapi Terima, kalau kalau seandainya ingin mencari ingin kebenarannya mencari seperti apa? kebenaran, ya mungkin karena berat itu kan karena banyak ya kan. Nah, jadi boleh PLN kan sudah membuka buka ruang untuk pengaduan. Iya. Gitu. Tapi tadi di sisi PLN saya juga menyarankan harusnya PLN yang datangi masyarakat Warga. itu karena kalau dicari pakai robot di komputer, orang-orang yang kena tagihan segitu itu nggak banyak. Jadi personil yang turun di masyarakat itu nggak perlu banyak gitu. Saya kira itu. Persoalan listrik sebenarnya bukan persoalan baru di Indonesia. PLN sebagai penyedia listrik untuk rakyat selalu mendapat sorotan. Mulai dari masalah instalasi, sampai masalah SDM, hingga masalah tarif dasar listrik. Kita tahu, sebenarnya pemerintah sedang berusaha mencarikan jalan terbaik buat masyarakat. Dan kita juga yakin masyarakat Indonesia juga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah. Setidaknya di sini, di ruang Indonesia Bicara, kita bisa saling menyampaikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita harapkan.
Semoga sesi kali ini bisa memberikan manfaat dan pandangan baru kita terhadap persoalan yang kita bahas tadi. Terima kasih kepada netizen yang sudah mendukung kami dengan cara men-like, share, dan men-subscribe channel ini. Jika teman-teman punya ide atau saran atau ingin bicara apa yang akan kita bahas pada penayangan selanjutnya, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dari Ruang Indonesia Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.